Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah tentang manajemen industri. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sistem informasi. Sebelum kita membahas tentang materi manajemen informasi, ini adalah untuk biodata singkat saya apabila nanti Anda membutuhkan untuk diskusi, sharing informasi ya berkaitan dengan materi tentang sistem informasi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah sebelum Anda mengikuti kuliah manajemen industri ini, mungkin Anda masih merasa belum jelas ya, merasa masih bingung ya, atau belum kompeten. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, harapannya Anda mempunyai gambaran yang lebih jelas. Sehingga gambaran yang lebih jelas ini membantu Anda untuk meningkatkan pemahaman, sehingga meningkatkan kompetensi Anda. Harapannya nanti kompetensi ini Anda bisa gunakan sebagai bekal apabila Anda nanti memasuki dunia kerja, ataupun bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan selama Anda mengikuti kuliah. Ya. Nah, untuk referensi mata kuliah manajemen industri itu referensi utamanya menggunakan buku manajemen industri yang saya tulis sendiri dan telah diterbitkan oleh UNY Press, di mana buku ini merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang saya sampaikan ya berkaitan dengan manajemen industri sejak tahun 2006 sampai sekarang. Nah, harapannya nanti dengan buku ini Anda bisa memahami tentang dasar-dasar ya manajemen industri sehingga nanti Anda bisa menjadi bekal, bisa menjadi dasar pemahaman Anda untuk mengetahui seluk-beluk dunia industri. Terutama ini bagi mahasiswa teknik elektro yang Anda mungkin tidak terlalu mendalam ya mempelajari tentang dunia industri, minimal Anda tahu ya sehingga nanti Anda bisa mengcombine kompetensi Anda di bidang electrical ya apabila nanti Anda bekerja di dunia industri. Nah, kita bahas tentang latar belakang. Kenapa sih sistem informasi manajemen ini sangat penting di dunia industri? Jadi yang pertama ya yang mendasari kenapa di sini perlu ya Anda memahami tentang manajemen sistem informasi, yang pertama itu adalah adanya globalisasi. Seperti kita tahu ya, ada banyak globalisasi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah CAFTA, China ASEAN Free Trade Agreement, di mana dengan adanya CAFTA ini Indonesia dan China ya serta negara-negara ASEAN lainnya itu melakukan kerjasama di bidang apa? Di bidang produk dan tenaga kerja. Harapannya nanti China dan ASEAN mampu berkolaborasi untuk meningkatkan perdagangan. Yang kedua adalah IAFTA. Nah, ini hampir mirip ya. Yang ketiga itu adalah AEC atau ASEAN Economic Community atau MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang keempat ada WTO, World Trade Organization. Sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak sekali perjanjian-perjanjian yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Misalkan adalah PAN Pasifik ya, PAN Pasifik Asia ya, itu salah satunya ya. Nah, ini adalah ada OPEC ya, di bidang minyak itu nanti ada OPEC ya, dan perjanjian-perjanjian yang lain. Yang kedua adalah adanya revolusi industri ini yang sudah kita bahas ya. Revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0.
di mana nanti sistem informasi memegang peranan yang sangat penting. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi perkembangannya sangat pesat. Sehingga nanti sistem informasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tidak lagi berbasis pada buku ya manual, tetapi sudah berbasis pada komputer. Dan sudah sekarang ya eranya revolusi industri 4.0 adalah transformasi digital. Nanti di sini ada muncul transformasi digital. Di mana nanti mengintegrasikan berbagai macam media yang ada. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Organisasi dengan organisasi lain, ya, perusahaan dengan perusahaan lain itu persaingannya sangat ketat. Sehingga salah satu aspek yang penting adalah bagaimana memanage informasi ini menjadi sangat penting. Yang kelima itu tuntutan dunia kerja. Jadi di dalam era perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, ya, tenaga kerja itu mengalami perubahan. Dan yang keenam itu adalah tuntutan konsumen. Konsumen tidak hanya sekedar ingin mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga diselingi dengan ya berbagai macam layanan-layanan yang berkualitas ya. Sehingga ini memang memerlukan sistem informasi yang baik. Nah, kita masuk pada konsep tentang sistem dulu. Sistem informasi manajemen itu ada 3 kata. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah manajemen. Nah, kita bahas tentang konsep sistemnya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan atau terpadu dan bekerja sama. Jadi di sini kata kuncinya adalah kumpulan dari elemen ya yang saling terkait ya dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini saya gambarkan, ini sistem nih, sistem mekanik. Sistem mekanik terdiri dari berbagai macam ya komponen, di mana komponen ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu tujuan. Ini suatu sistem terdiri dari komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah sistem. Nah, sistem itu secara umum elemennya apa aja? Dia punya tujuan. Setiap sistem pasti punya tujuan. Yang kedua, elemen yang penting di dalam sistem itu adalah masukan atau input. Yang ketiga itu adalah keluaran atau output. Yang keempat itu adalah proses. Yang kelima ada mekanisme pengendalian. Dan yang keenam itu adalah umpan balik atau feedback. Nah, untuk sistem itu secara umum biasanya sifatnya kompleks, sehingga di dalam mempelajari sebuah sistem ya itu selalu dimodelkan. Apa itu model? Model itu adalah abstraksi dan representasi suatu sistem nyata. Contoh misalkan sistem pendidikan itu sistemnya kan kompleks, sehingga biasanya nanti dimodelkan. Nah, memodelkan sistem yang paling sederhana itu pakai IPU, yaitu input, proses, dan output. Jadi sistem itu paling gampang itu dimodelkan dengan model IPU. Inputnya mana, prosesnya apa, keluarannya mana. Kalau mau ditambahkan nanti ditambahkan dengan feedback ya. Jadi nanti ini saya gambarkan sebuah sistem dimodelkan, ini input ya, ini proses, ini output. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan ya, maka di sini ada mekanisme pengendalian. Sehingga nanti di sini ya terjadi looping. PDCA, Plan Do Check Action, sehingga nanti akan menghasilkan output yang kita inginkan. Di dalam teknik elektro kita sering kali ya mempelajari tentang model pengendalian, di mana model pengendalian itu ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan ada feedbacknya. Ada sistemnya itu loop yang tertutup dan ada sistem loop terbuka. Nah, setiap sistem pasti punya batas atau boundary. Jadi di sini sistem IPO ya dia punya batas. Batasnya di sini. Nah, sistem itu nanti akan berinteraksi juga dengan lingkungan, tidak hanya dengan elemen-elemen yang ada di sistem, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan. Apa lingkungannya? Kita bisa lihat di sini. Ada vendor ya, rekanan, ada pelanggan, ada bank, ada pesaing atau kompetitor, ada pemilik ya, ada pemerintah dan lain sebagainya. Tergantung dari sistemnya nanti. Nah, yang ketiga adalah fungsi dari sistem informasi. Sistem informasi itu fungsinya untuk apa sih ya? Ada banyak fungsi. Yang pertama jelas mendukung fungsi manajemen.
Manajemen berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Tanpa adanya sistem informasi ini akan sangat sulit. Yang kedua, sistem informasi dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Contoh sederhana ini, di masa pandemi corona, bagaimana nih strategi promosi perusahaan? Bagaimana nanti untuk produksinya, kapasitas produksinya bagaimana? Bagaimana nanti untuk karyawan kita? Ini adalah keputusan-keputusan yang perlu didukung oleh sistem informasi yang tepat dan akurat. Yang ketiga, mendukung kegiatan operasi dan produksi. Dengan adanya sistem informasi yang baik, maka kegiatan operasi dan produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu adalah menginventarisasi sumber daya dan aset secara tepat dan akurat. Ini kadang-kadang suatu organisasi itu asetnya itu apa saja, sumber dayanya apa aja, kadang-kadang bingung. Kenapa? Karena nggak ada sistem informasi yang baik. Nah, dengan adanya sistem informasi kita itu ngerti, oh mana aset kita yang akan habis misalkan untuk mengurus pajaknya, ya, aset kita yang tidak dipakai, aset kita yang nilainya turun sehingga nanti kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan akurat. Yang kelima adalah mengelola data-data yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Ini faktor-faktor penting di dalam suatu organisasi dan perusahaan. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan efisiensi. Nah, sekarang kita bahas konsep informasi. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi itu adalah data yang telah diolah atau dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna. Dia mempunyai makna ya kepada ya bermanfaat kepada yang membutuhkan. Jadi yang namanya informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau makna dan memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Nah, bagaimana cara menganalisis data? Ya, itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode formal, ya, dengan metode yang benar, secara efektif dan efisien, sehingga bermanfaat dalam operational dan manajemen. Jadi, analisis datanya tidak boleh sembarang. Nah, analisis data nanti akan kita bahas berbagai macam analisis datanya, ya. Nah, penggunaan data itu nanti dapat digambarkan ya, dapat ditampilkan dalam bentuk apa? Agregat ya, untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Contoh nanti ini informasi-informasi yang kita dapatkan. Oh, informasi penjualannya naik atau turun. Oh, ini informasi tentang apa namanya? Produk yang cacat itu seperti apa. Nah, ini dapat digambarkan dengan berbagai macam grafik ya atau tabel atau sebuah agregat dan lain sebagainya. Bedanya apa informasi dengan data ya? Informasi tadi itu adalah data yang telah diproses. Kalau dia belum diproses namanya bukan informasi. Jadi yang namanya informasi adalah data. Data itu adalah fakta atau kejadian. Informasi harus mempunyai makna. Kalau dia tidak mempunyai makna, maka itu bukan informasi. Informasi itu menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, bukan hoax ya. Informasi digunakan untuk tujuan tertentu, misalkan pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, di sini informasi memuat kebenaran. Jadi informasi itu ya bukan hoax ya, bukan isu, bukan kabar burung, atau bukan isapan jempol, tetapi sebuah fakta. Ya. Nah, sekarang kita bahas data. Ya, tadi kalau kita bicara tentang informasi itu adalah data yang telah diolah. Nah, sekarang data itu apa? Data itu ternyata adalah bentuk jamak dari datum. Jadi tunggalnya datum, jamaknya adalah data. Nah, data di sini didefinisikan sebagai kumpulan fakta atau kejadian atau transaksi yang direkam dalam bentuk baik angka, huruf, teks, citra, audio, video maupun kombinasi dari angka, huruf, teks, citra, audio, dan video. Nah, data dapat berbentuk kualitatif atau kuantitatif.
Jadi nanti data itu bisa berupa angka maupun non-angka. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini adalah data, nanti bedakan jadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, data itu bisa dibedakan yang kuantitatif bentuknya diskrit maupun yang kontinu. Yang diskrit itu nilainya cuma 0 dan 1. Misalkan data kelamin, laki-laki dan perempuan. Data kondisi alat, ya, baik, rusak. Data misalkan tentang kondisi, ya, bersih, kotor. Nah, itu adalah mengenai data yang sifatnya diskrit. Nah, yang kedua data yang sifatnya kontinu. Data yang sifatnya kontinu nanti ada ordinal, ada interval, ada rasio dan lain sebagainya. Jadi dia mempunyai nilai yang kontinu, tidak diskrit. Diskrit itu terputus-putus. Data bisa dalam bentuk format khusus, misalkan untuk tanggal, jam, mata uang, dan lain sebagainya. Data dapat diperoleh secara langsung, primer, maupun tidak langsung, sekunder. Data yang berasal dari dalam organisasi maupun di luar organisasi. Sehingga nanti ada data internal dan eksternal. Nah, gambaran data seperti apa? Kita nanti bisa lihat contoh seperti ini. Kalau saya punya data seperti ini, ya, ini datanya apa? Belum mempunyai makna. Nah, sekarang kita olah. Begitu diolah, maka cara mengolahnya dengan berbagai macam, ya. Mengurutkan, menata tempatnya, dan itu salah satu sederhana. Atau menghitung, ya, atau melakukan agregasi, itu adalah cara-cara di dalam mengolah data. Nah, ini contoh. Begitu data ini kita olah, ya, kita tempatkan seperti ini, maka dia mempunyai makna. Oh, ternyata informasi yang didapatkan adalah bahwa saya senang mengikuti kuliah manajemen industri di UNY. Ini contoh sederhana. Yang berikutnya, ini ada data seperti ini. Ini data itu apa artinya? Tidak ada artinya, ya. Begitu diolah, maka dia akan menjadi seperti ini. Oh, ternyata 6.30 itu adalah waktu atau jam. Oh, ternyata 27 itu suhunya. Ini adalah jam, ini suhu. Oh, ternyata suhu, ya, lingkungan itu berubah-ubah dari 6.30 sampai 6.34 antara 27 dan 28. Nah, informasi yang berkualitas itu mempunyai beberapa ciri. Apa cirinya? Ciri yang pertama itu adalah akurat. Apa artinya akurat? Bahwa yang namanya informasi itu harus bebas dari kesalahan. Tidak boleh informasi itu ada salah. Dan bias. Bias itu multitafsir. Sehingga dengan adanya kesalahan atau bias itu informasi dapat menyesatkan. Nah, di sini yang namanya informasi itu harus akurat. Harus jelas mencerminkan apa itu maksudnya. Tidak boleh informasi itu sepotong-sepotong. Informasi harus utuh, ya. Yang kedua, yang namanya informasi harus tepat waktu. Tidak boleh informasi itu terlambat. Contoh kasus kejadian, ya, gempa masa lampau dimunculkan sekarang seolah-olah itu menjadi up to date, itu tidak boleh, ya. Jadi namanya informasi itu harus tepat waktu. Kapan informasi itu disampaikan? Oh, terjadi penurunan, ya, produksi minyak misalkan. Kejadiannya kapan? Kalau kejadiannya bulan lalu ya jangan ditampilkan sekarang. Itu sudah terlambat. Yang ketiga yang namanya informasi itu harus relevan. Artinya adalah bahwa informasi itu mempunyai manfaat bagi pemakainya. Sesuai dengan yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak relevan. Contohnya kalau kita aktif di WhatsApp group. Seringkali kita dapat informasi yang tidak akurat, tidak tepat waktu, dan tidak relevan. Contoh sederhana begini, diskon pesawat, ya, 90%. Ternyata begitu kita akses, sudah lewat 5 hari yang lalu. Maka itu bukan informasi yang berkualitas. Kadang-kadang kita tidak butuh informasi tertentu, kita dikirimin informasi tertentu. Sehingga tidak relevan untuk kita.
Kadang-kadang ini 3 faktor ini yang menjadikan bahwa informasi itu berkualitas atau tidak. Nah, informasi itu penting di dalam organisasi maupun industri atau perusahaan karena informasi itu salah satunya berfungsi sebagai aset. Siapa yang mempunyai informasi maka akan menjadi pemenang. Karena informasi ini merupakan aset penting di industri atau perusahaan. Ya. Contoh sederhana, negara Singapura. Kalau kita lihat dari sisi sumber daya alamnya, Singapura itu sangat lemah. Dia nggak punya sumber daya alam. Tetapi di dalam perdagangan internasional mereka bisa menjadi penguasa. Kenapa? Salah satu faktornya karena Singapura menguasai informasi. Contoh misalkan, negara Indonesia mau melakukan ekspor impor yang nilainya besar dengan negara-negara Eropa atau Amerika. Maka untuk melaksanakan itu dibutuhkan trust. Apakah orang Amerika dan Eropa itu percaya nggak dengan Indonesia kalau untuk transaksi yang jumlahnya besar? Nah ini yang menguasai informasi Singapura. Sehingga apa? Untuk transaksi yang jumlahnya besar, negara-negara besar itu mesti melalui perantara Singapura. Nah ini yang harus kita ubah ya. Negara Indonesia harus bisa menguasai informasi sehingga nanti kita bisa melakukan transaksi langsung dengan Eropa dan Amerika. Termasuk di sini adalah negara-negara yang menguasai informasi. Nah, era revolusi industri 4.0 ya menjadikan informasi ini sangat penting. Karena sekarang terjadi transformasi digital. Terjadi disruptive teknologi, di mana teknologi-teknologi yang sudah mulai usang itu tergantikan dengan teknologi-teknologi baru. Nah, siapa pemakai informasi? Ya tergantung dari informasinya seperti apa. Nah, biasanya pemakai informasi itu adalah staf internal. Bisa staf, bisa manajemen tingkat bawah maupun manajer tingkat atas. Yang kedua adalah staf eksternal. Pelanggan, pemegang saham, pemasok atau vendor ya, mitra kerja, dinas pajak, pemerintah dan lain sebagainya. Contoh misalkan di sini sistem informasi akademik ya, Anda familiar sekali ya. Pemakainya siapa? Yang dari internal ya pemakainya adalah pimpinan perguruan tinggi. Ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, ada WD, ada kajur, ada kaprodi. Ada dosen, ada mahasiswa, ada admin, dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Siapa misalkan? Oh, untuk praktik industri, berarti nanti melibatkan dunia industri. Mereka juga bisa mengakses. Untuk KKN, dia melibatkan Pemda, PMA juga bisa mengakses. Untuk misalkan skripsi, melibatkan dosen lain dari luar, maka ini bisa untuk melakukan akses juga. Kurikulum sekarang Merdeka Belajar. Nah, ini bisa melibatkan universitas lain maupun industri yang dari luar sehingga pemakainya dari eksternal dan internal. Nah, sekarang kita bahas sistem informasi. Apa sih yang dimaksud sistem informasi? Sistem informasi menurut Robert Szymanski itu adalah sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola, mengumpulkan, menyimpan, memproses serta mendistribusikan informasi. Sedangkan menurut Simkin-Mark tahun 87 ya, yang dimaksud dengan sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama, baik secara internal ataupun eksternal yang berbasis komputer ya, dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa ya, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. Nah, ini adalah definisi dari sistem informasi. Ini adalah contoh sistem informasi ya. Ini adalah infrastruktur sistem informasi yang berbasis web ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sistem informasi manajemen. Tadi kita sudah membahas tentang sistem yaitu apa? Kumpulan dari elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada informasi yaitu data yang telah diolah sehingga mempunyai makna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Nah, sekarang kita mempunyai kata yang ketiga yaitu adalah manajemen. Apa itu manajemen? Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Manajemen itu adalah aktivitas ya, seni dan aktivitas, seni dan ilmu
Nah, di sini saya katakan sebagai sebuah aktivitas yang minimal terdiri dari 4 aspek: planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada banyak aktivitas sebenarnya, nggak cuma 4 ya. Ini menurut Stoner ya. Nah, menurut beberapa pakar ada tambahan seperti yang ada staffing, ada budgeting, ada commanding, ada coordinating, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, kita lihat sekarang ya model IPO dari sistem informasi. Nah, kita bisa lihat inputnya apa? Inputnya adalah di sini bisa hardware, bisa software, bisa data, bisa SDM, bisa prosedur, dan lain sebagainya. Ini adalah serangkaian input pada sistem informasi. Prosesnya apa? Prosesnya adalah mulai pencatatan, verifikasi, pengklasifikasian, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, penyimpanan, pengambilan keputusan, ya, pelaporan, penyebaran, dan lain sebagainya. Nah, outputnya apa? Outputnya nanti adalah informasi yang nanti bisa kita tampilkan di layar monitor, ya, bisa dicetak dalam bentuk laporan, ya, dan output yang lain, ya, bisa dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat ya sistem informasi manajemen bagaimana nanti ya seorang manajer ya itu nanti saling berkaitan dengan berbagai macam sumber daya yang ada. Ada sumber daya fisik ya berupa manusia, berupa mesin, berupa modal, berupa material dan lain sebagainya. Ada sumber daya yang bentuknya adalah konseptual. Apa itu? Yaitu adalah data dan informasi. Nah, ini semua harus dikelola oleh seorang pimpinan, oleh seorang manajer di industri ya. Nah, siklus dari sistem informasi itu adalah mulai pertama kali adalah pengumpulan data. Setelah data itu dikumpulkan, nanti diinputkan ke dalam sistem, setelah itu nanti diolah, setelah diolah nanti dihasilkan output, setelah dihasilkan output nanti akan menghasilkan informasi-informasi yang nanti harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, pengumpulan data. Gimana sih cara pengumpulan data? Nah, data-data ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, survei. Untuk mendapatkan data bisa dilakukan dengan survei. Yang kedua adalah melakukan eksperimen, percobaan. Yang ketiga bisa juga melalui kuesioner, ya. Bisa dilakukan dengan interview, bisa dalam melakukan analisis kondisi eksternal maupun internal, bisa dilakukan dengan merekam transaksi, ya, misalkan penjualan kita rekam, produksi kita rekam, ya, kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kita rekam, itu adalah ini. Ya. Yang berikutnya adalah rekaman data kegiatan dan masih banyak cara-cara untuk melakukan pengumpulan data. Nah, yang kedua, input data. Input data bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Yang pertama bisa dilakukan secara manual ya. Dengan cara apa? Entry data dengan keyboard, dengan mouse, dengan mesin-mesin manual yang lain. Yang berikutnya input data secara semi otomatis. Dengan barcode, dengan scanner, dengan webcam dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah secara full otomatis, misalkan dengan RFID ya seperti ini nih ya. Nanti kita masuk jalan tol sudah nggak lagi pakai semi otomatis. Dulu kita masuk tol itu pertama kali masih pakai manual, bayar ya. Bayar manual kepada petugas. Sekarang sudah mulai pakai kartu. Kita tinggal tempel kartu. Tetapi kita tetap harus berhenti, harus untuk nempel kartunya. Itu semi otomatis. Nah, ke depan dengan adanya RFID kita nggak perlu berhenti. Kita nanti tinggal langsung aja masuk ke jalan tol, otomatis nanti dia akan terdetek. Termasuk sekarang tilang sekarang. Tilang sekarang itu tidak lagi pakai cara manual ataupun semi otomatis, tetapi sudah pakai full otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan data. Gimana sih pengolahan data? Nah, pengolahan data itu saya gambarkan seperti ini, ada input ya, ini ada input 1, input 2 dan lain sebagainya nanti diolah sehingga nanti bisa menghasilkan output. Ini informasi inputnya kita masukkan ke dalam mesin nanti akan menghasilkan output. Nah, pengolahannya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara.
mulai dari pencatatan, ya, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi, dan lain sebagainya. Nah, outputnya apa sekarang? Itu adalah output utama itu adalah informasi, bisa juga berupa saran atau rekomendasi, bisa berupa prediksi, ya, bisa berupa decision support system, bisa berupa laporan, ya, baik tertulis maupun dalam bentuk file, bisa dalam bentuk kartu anggota, kartu diskon, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk outputnya. Nah, yang terakhir adalah distribusi. Bagaimana nanti informasi yang telah dihasilkan pada sistem informasi ini didistribusikan. Nah, pendistribusian informasi itu tidak boleh terlambat. Harus diberikan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu. Hasil pengolahan itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Atau menjadi data dalam pengolahan data selanjutnya. Di sini harus tepat, akurat, dan tepat waktu. Nah, informasi itu hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nanti harus dijaga kerahasiaan atau privacy. Jangan semua informasi yang ada di organisasi dan industri atau perusahaan itu dipublish semuanya. Tidak semua informasi itu dipublish. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan komponen dari sistem informasi, ya, ada orangnya, ya, pemakai atau user. Usernya siapa? Bisa admin, ya. Kalau di si akad nanti ada admin, ada dosen, ada mahasiswa, ya, ada pimpinan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkatnya, perangkat keras, ya, atau hardware. Yang ketiga ada perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya bisa menggunakan software komputer, misalkan pakai Access, misalkan pakai database, DBIS, ya, pakai Delphi. Kalau yang berbasis internet pakai PHP, MySQL, ya, pakai Oracle, ya, pakai Python, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada prosedur, ya, prosedur-prosedur untuk melaksanakan sistem informasi ini. Yang keempat, kelima yaitu ada jaringan dan komunikasi, jaringan komputernya, ya, komunikasinya bisa pakai LAN maupun internet, pakai kabel maupun pakai WiFi, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu harus ada basis data. Nah, basis data ini yang banyak digunakan itu misalkan kalau untuk yang berbasis web itu ada MySQL, ada PostgreSQL, ada Oracle. Kalau yang standalone itu ada MS Access, ada DBIS. Ya, ini sudah jarang dipakai, ya. Yang masih dipakai yaitu Access, ya. Yang sekarang kalau jaringan ya pakainya ya MySQL, PostgreSQL, ya, Oracle, ya, dan lain sebagainya. Ini ada database-database yang nanti akan kita bangun. Nah, untuk sistem di dalam sistem informasi ini, ya, perangkat kerasnya bisa komputer nih tadi, bisa laptop, ya, bisa HP, bisa tablet, ya, dan lain sebagainya. Basis datanya tadi sudah bisa kita bahas. Perangkatnya seperti apa, ya, prosedurnya seperti apa, penggunanya seperti apa. Nah, untuk sistem informasi bisa juga menggunakan jaringan, ya, data dan jaringan, di mana di sini masing-masing pengguna nanti bisa terhubung, ya, satu dengan yang lainnya, sehingga nanti di sini bisa menggunakan secara bersama-sama. Nah, ini contoh untuk sistem informasi. Ini sistem informasi laboratorium. Penggunanya siapa? Ini misalkan sistem informasi laboratorium, ya. Ini tampilan daftar alat, ya, daftar bahannya, kegiatannya. Penggunanya siapa? Kalau sekolah nanti bisa guru, siswa, teknisi laboran, ya, admin, ya. Kalau di perguruan tinggi ya nanti ada dosen dan lain sebagainya. Ada kepala laboratoriumnya juga. Ini belum saya tulis kepala laboratorium, ya. Yang berikutnya ada inventarisasi peralatan dan bahan, ada perawatan dan perbaikan, ada program kerja, ada aktivitas dan kegiatan, ada materi pembelajaran, ya, ada modul, ada LKS dan lain sebagainya. Atau mungkin ada hal-hal yang nanti bisa dijual yang ada di laboratorium dan informasi-informasi yang lain. Yang berikutnya ini adalah sistem informasi akademiknya UNY, ya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Si AKAD ya, atau Sistem Informasi Akademik yang ada di UNY fungsinya adalah untuk mengelola kegiatan-kegiatan akademik yang ada di perguruan tinggi. Ada data KRS, ya, ada data KHS, ada data perwalian, ada data penilaian, ada data mata kuliah, ada data IPK, ada data bimbingan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk sistem informasi rumah sakit. Ya. Ini sistem informasi manajemen di rumah sakit. Ya. Ada pasien, ya, daftarnya nanti bisa ditambahkan. Ada rekam medisnya, ada accountingnya, ya, ada reservasi untuk pemesanan, ada pemeriksaan, ada kasir, ada master, ada inventaris, ada farmasi, ada laporan, ada SMS gateway, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa fitur yang ada di sana. Berikutnya adalah sistem informasi inventory. Nah, ini untuk menu-menu tampilan nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Misalkan ini adalah untuk grafik jumlah barang. Nah, ini untuk jumlah barangnya nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik dan dalam bentuk tabel. Ya. Nah, ini adalah untuk sistem informasi dosen yang ada di PDPT UNY. Nah, kita nanti bisa melihat, oh ternyata dosen UNY itu distribusinya seperti ini. Masing-masing fakultas, masing-masing prodi, masing-masing ini ya, semua bisa dilihat. Ini contoh ya, sistem informasi yang ada di PDPT UNY. Saya kira itu ya untuk materi sistem informasi manajemen atau manajemen sistem informasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.